Untuk sesi yang pertama ini kami persilakan Pak Wahyu mempraktek ya, belajar di depan seakan-akan ada siswanya. Kami persilakan dengan sesuai dengan RPP materi dan sumber media belajarnya. Kami persilakan. Izin sensor ini, Ustaz. Ya, kami persilakan. Mulai Ustaz ya. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Kaifa halukum jami'an bi khairin walhamdulillah. Fi hadzal yawm nahnu sanata'allam al-lughata al-arabiyyah. Wa qabla nabda hadha ad-dars haya naftah darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, insya Allah kita hari ini Allah berikan kemudahan langkah kita, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan kita pada siang hari ini dengan nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak mulai materi pada siang hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad Nur, Istiqomah, Aisyah, ya Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti materi pada hari ini. Sebelum Bapak mulai, masih semangat atau tidak anak-anak sekalian? Alhamdulillah masih semangat. Biar tambah semangat lagi, Bapak akan berikan tepuk semangat. Kalian perhatikan kemudian ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat. Semangat lagi. Oi, oi. Oi, oi. Ya, mudah-mudahan setelah kita melakukan tepuk semangat, semangat kita bisa bertambah karena menuntut ilmu itu memang membutuhkan semangat yang luar biasa dan perlu diingat menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita sejak kita dilahirkan sampai nanti kita meninggal dunia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, insya Allah kita pada siang hari ini akan belajar tentang bahasa Arab. Temanya sama seperti tema pekan lalu, yaitu Al-Marafiqul Madrasah atau Al-Marafiqul Madrasiyah. Sama, akan tetapi kalau pekan lalu itu kita membahas tentang mufradatnya, kalau saat ini kita akan membahas tentang tarkibnya atau taukidnya atau tarkib atau qaidnya, yakni tentang al-mubtada isim isyarah dan khobar. Tujuan pembelajaran untuk hari ini Bapak harapkan setelah kalian melihat, mendengar dan mendengar penjelasan dari Bapak, kalian mampu memahami dan menyusun kalimat sesuai dengan kaidah al-mubtada isim isyarah dan khobar. Nah, sebelum kita masuk ke inti, Bapak akan mengulas lagi kosakata pekan lalu yang telah Bapak ajarkan. Siapa masih ingat? Ahmad masih ingat? Ya, Alhamdulillah. Kosakata pekan lalu sudah kita rangkai dengan lagu, yaitu lagu Bernada di Sini Senang. Bapak, kita baca bersama-sama ya. Faslun kelas, maktabun kantor, maktaba itu perpustakaan, maksab kantin, masjidun masjid, mal'abun itu tempat bermain, la 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 itu tidak, na'am na'am itu iya, hal apakah, madza apa, syukron apa. Ya, tepuk tangan semuanya. Kita masuk ke inti ya anak-anak sekalian. Kita masuk ke materi
Al-mubtada isim isyarah dan khobar. Kita mulai dari penjelasan mubtada. Mubtada adalah kata benda, isim isyarah atau domir yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtadanya yang berkedudukan sebagai predikat yang menjelaskan mubtadanya. Karena kita hari ini belajar tentang mubtada isim isyarah, maka Bapak juga akan menjelaskan isim isyarah. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang menunjukkan atau mengisyaratkan sesuatu, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Ya, kita masuk ke contoh isim isyarah. Contoh isim isyarah diantaranya ada hadza, hadhihi, zalika, tilka. Hadza dan hadhihi memiliki arti sama, yakni ini. Akan tetapi cara penggunaan yang berbeda anak-anak. Kalau hadza itu untuk isim muzakkar, kalau hadhihi penggunaannya untuk isim muannas. Di pekan lalu kita sudah mempelajari tentang itu. Sedangkan ada zalika dan tilka, pengertiannya sama, artinya sama, yakni mengandung arti itu. Kata tunjuk itu. Penggunanya berbeda. Zalika untuk isim muzakkar, sedangkan tilka untuk isim muannas. Contoh kalimat al-mubtada isim isyarah dan khobar. Ya anak-anak sekalian, perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama di sini ada gambar apa coba Budi? Oh iya betul, gambar kelas. Bahasa Arab kelas apa? Bahasa Arabnya kelas Budi? Faslun, iya betul. Hadza faslun. Hadza di sini ia berkedudukan sebagai mubtada isim isyarah karena hadza adalah kata tunjuk. Faslun berkedudukan sebagai khobar. Sedangkan contoh yang satunya di sini ada gambar perpustakaan. Hadhihi maktabatun. Hadhihi di sini ia berkedudukan sebagai mubtada isim isyarah, sedangkan maktabatun adalah khobar. Contoh kalimat selanjutnya ada zalika masjidun. Artinya itu masjid. Zalika ia berkedudukan sebagai mubtada isim isyarah, masjidun ia berkedudukan sebagai khobar. Sedangkan contoh yang selanjutnya ada gambar mobil di sini. Tilka sayyaratun, itu mobil. Tilka berkedudukan sebagai mubtada isim isyarah, sayyaratun berkedudukan sebagai khobar. Ya anak-anak sekalian, mari kita belajar membuat kalimat al-mubtada isim isyarah dan khobar dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang jawaban dari pertanyaan berikut ini adalah bentuk dari mubtada isim isyarah dan khobar. Contoh yang pertama. Coba jawab pertanyaannya, Fitri. Ma hadza? Hadza kursiun. Ya, betul. Hadza kedudukannya sebagai apa, Putri? Hadza isim isyarah, Pak. Kursiun khobar. Ya, betul. Contoh selanjutnya ada ma hadhihi. Karena di sini ada isim muannas. Ma hadhihi jawabannya hadhihi hakibatun. Karena hakibatun adalah isim muannas. Hadhihi hakibatun, hadhihi mubtada isim isyarah, hakibatun khobar. Contoh selanjutnya coba Ahmad. Ma zalika? Ya betul, zalika kitabun. Zalika kedudukan sebagai apa Ahmad? Mubtada. Ya betul. Maktabun adalah khobar. Contoh yang terakhir. Matilka? Tilka sayyaratun. Tilka berkedudukan sebagai mubtada isim isyarah, sedangkan sayyaratun berkedudukan sebagai khobar. Ya anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah ini kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kelompoknya dibagi menjadi 4 karena di sini kalian jumlahnya ada 16. Dan diskusikan bersama teman kelompok kalian dan sebutkan kalimat yang mengandung isim isyarah. Lihat kalimatnya kemudian keluarkan mana kalimat yang mengandung mubtada isim isyarah dan khobar. Paham? Paham ya, alhamdulillah. Coba kelompok pertama sebutkan.
mubtada isim isyarah, hadhihi madrasatun. Ya, betul. Kemudian ada dzalika mal'abun. Ya, betul. Kemudian ada hadza masjidun. Ya, betul. Dan yang terakhir ada tilka maktabul masjidi. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, ada yang mau tanyakan atau tidak tentang materi pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah sudah hafal, sudah paham semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya karena nanti di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang mengandung tentang mubtada, isim, isyarah dan khobar. Dan untuk pertemuan pekan depan kita akan masuk ke dalam bab qawaid al-mubtada, isim, isyarah dan khobar. Di sini khobarnya adalah khobar dzaraf makan untuk pertemuan pekan depan. Nah, untuk tugas kalian di rumah, di sini Bapak kasih kosakata tentang khobar, tentang dzaraf makan. Silakan kalian simak. Di sini Bapak hubungkan kosakata ini ke dalam sebuah lagu yang Bapak rangkai dalam nada lingkaran kecil. Sudah Bapak rangkai, kemudian Bapak bacakan, nanti bisa kalian ikuti. Amama depan, waro'a belakang, fauqo atas, tahta di bawah, janiba samping, haula keliling. Ya, nanti di rumah bisa kalian hafal. Jadi pertemuan pekan depan kalian sudah ada sedikit bekal kosakata tentang dzaraf makan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambah wawasan kalian terutama tentang mubtada, isim, isyarah dan khobar. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu penting. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kita ibadah, kita sholat juga menggunakan bahasa Arab. Perlu diingat dan perlu ditanamkan dalam diri kalian bahwasanya belajar bahasa Arab itu mudah. Karena sudah Allah mudahkan semuanya, kita tiap hari sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian ujian selanjutnya adalah tentang materi. Bagaimana caranya Pak Wahyu menyampaikan materi ini sehingga anak betul-betul memahami apa yang disampaikan Pak Wahyu? Yang terutama karena di sini, Ustadz, di sekolah kita kan terkadang metode penyampaiannya masih manual, masih berdasarkan ceramah. Saya mencoba untuk di sini mengaplikasikannya dengan mengadakan medianya biar lebih menarik. Kemudian saya berusaha merangkai kosakatanya dibuat lagu. Karena biasanya kalau anak-anak menghafal kosakata dengan dirangkai lagu itu lebih mudah dan lebih lama untuk diingatnya, Ustaz. Ini MTS kelas berapa ini, Pak Wahyu? Kelas 1, Ustaz. Kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Kemudian apakah setiap materi nanti disampaikan dengan lagu? Kalau bisa saja, Ustaz. Materi tentang domir, kemudian materi tentang kosakata biasa tetap bisa dirangkai dengan lagu. Karena itu sepertinya lebih memudahkan dibandingkan kita hanya melafalkan, mereka mengikuti itu agak susah. Ya. Biasanya MTS ada tema materi tentang al-waqt ya atau as-sa'ah ya? Iya, ada, Ustaz. Apakah sudah sampai ke as-sa'ah? Belum, Ustaz. Belum Belum. sampai. Kira-kira kalau as-sa'ah nanti Pak Wahyu juga akan membuatnya lagu untuk as-sa'ah? Iya, nanti saya siapkan lagu untuk asa. Oke. Kemudian selain menyampaikan biar cepat paham dan hafal lagu, apa lagi Pak yang dilakukan Pak Wahyu? Kalau habis ini kan ada tentang warna putih, abyadu, merah, ahmaru. Kemudian kemarin ada tentang usroh, jadun, kakek, jadatun, nenek. Tetap saya usahakan untuk dirangkai karena itu sepertinya lebih memudahkan, Ustaz. Kemudian RPS yang dibuat
Pak Wahyu, itu ada sumber belajarnya apa enggak? Ada Ustadz, dari buku yang pasti, buku Terus? bahasa Arab, kemudian tentu saja saya juga ngambil dari medianya, bisa cari-cari di YouTube untuk kalau cari materinya ini cara menyampaikannya biar asik, menarik kepada anak, saya cari yang pas metodenya, saya cari-cari di YouTube. Kemudian kita juga punya buku juga, buku apa ya, kayak buku kerja gitu, LKS ya, ada situ Ya. juga. Kalau dari RPP-nya itu sumber belajar ada berapa? Kan ada satu dari buku, kedua sebagian ada dari YouTube. Ada berapa yang ditulis di RPP-nya? Di RPP ada 3, dari YouTube. YouTube, buku, sama LKS itu. Ya mungkin ada tambahan referensi lain harusnya, entah apa yang menunjang untuk materi ya. Jadi Oh, iya, Ustaz. selain YouTube, selain buku, misalkan ada apa pengembangan dari materi itu sumber belajar ditambahkan lebih baik, lebih banyak malah lebih baik agar sumber belajar siswa tidak hanya melulu di buku, YouTube dan lain sebagainya. Misalkan ada ya ditaruh linknya atau bukunya dan lain sebagainya. Iya, Ustaz. Insyaallah. Kemudian selanjutnya misalkan ketika memberikan apa penilaian ya, yang dinilai dalam pembelajaran bahasa Arab apa saja, Pak Wahyu? Yang dinilai ya sesuai dengan ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Kalau kita mengajarkan tentang maharohnya, maharoh kalam seandainya, ya kita buat tabel, nah itu bagaimana cara pelafalannya, bagaimana kelancarannya. Nanti kita buat poin-poin di situ. Cara pandang seperti itu. Dalam materi ini yang disampaikan Pak Wahyu itu penekanannya kepada hanya maharoh kalamnya apa arba'al maharat juga ditekankan? Apa Ini cuman beberapa maharoh ada saja? maharoh kalam sama kitabah, Ustaz. Kitabahnya tadi ada perintah nggak siswa untuk menulis atau bagaimana? Ya itu tadi kan ada soalnya tadi, mahadza, itu kan seharusnya mereka dijawabnya pakai kertas gitu, Ustaz. Jadi Kemudian, dua penekanan maharoh itu ya? iya Ustaz, Iya, kalau iya. kalam sama kitab. Istimak masuk apa enggak itu? Maharoh istimak. Bisa juga sih Ustaz, karena Berarti tadi 3. Terus maharoh apa lagi yang belum? kiroah masuk juga, masuk Qiraah. semua kayaknya Ustaz. Masuk apa? Masuk. Ya memang seharusnya masuk semua Iya gitu, masuk Ustaz. semua. Betul, Kalau betul, hanya betul. 2 yang masuk, ada yang enggak seimbang kira-kira. Jadi Betul. kalau kita pembelajaran ya keempat-empatnya dimasukkan. Maharoh ya mereka berbicara itu, mengulang-ulang bahasa Arab. Istimak ya ketika mendengarkan guru kan istimak itu. Oh iya, betul Ustaz. Kitabah tadi, menulis tadi. Kemudian qiraah ya mereka membaca ketika ada teks, kemudian itu kan juga maharoh al-arba'ah itu. Iya Ustaz. Itu sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya minta Pak Wahyu untuk membuka surat Al-Mu'minun ayat 30 sampai ayat 35 atau 36 lah. Quran yang kecil ini lumayan Ustaz. Panjang apa panjang gitu? Enggak. Ya baca secukupnya coba saya dengarkan. Kemudian nanti karena BTK ya, membaca, kemudian menulis, tulis. Nanti Pak Wahyu menyiapkan kertas dan bolpen, kemudian nanti hasil tulisannya tanpa melihat Al-Qur'an. Jadi menulis tanpa melihat Al-Qur'annya, ditaruh Al-Qur'annya. Kemudian hasil tulisannya dilihatkan ke kamera. Ya, kami persilakan. Ustaz ini lagi nyari Ustaz. Al-Mu'minun itu juz 18. 18. Jadi grogi saya Ustaz. Ya Ustaz, ayat berapa Ustaz? Ayat 30
sampai 35. Itu biasanya ayat-ayatnya pendek-pendek itu kalau Al-Mu'minun. Biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Gimana diulangi lagi Pak Wahyu? Al-Mu'minun Ustaz? Ya, Al-Mu'minun. Coba diulangi dari Ayat 30 Ustaz ya. 30. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. فأرسلنا فيهم رسولا منكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Kemudian coba tanpa melihat Al-Quran itu, Bapak Wahyu menulis, atau saya yang mendiktekan ya, Bapak Wahyu menulis dari ayat itu. Nggak usah dibuka Qurannya. Yes. Sudah ya? Tanpa melihat Quran. Iya, Ustaz. Insyaallah. Share apa namanya? Share screen-nya jenengan ditutup. Al-Qur'annya sudah ditutup ya? Oke. Dipersiapkan kertas dan tulisannya. Bapak Wahyu menulis apa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na sudah, tsumma ansha'na sudah itu. Mim ba'dihim Qarnan akharin. Sudah? Sudah diperlihatkan di kamera. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Mumtaz. Ya, terima kasih. BTQ sudah selesai membaca dan menulis sudah selesai, dan
Saya ucapkan selamat, semoga nanti Pak Wahyu Priyono mendapatkan kelancaran, kemudahan sampai PPL dan uji komprenya juga udah lancar, kemudian sampai selesai lah. Amin. Itu saja Pak Wahyu Priyono, terima kasih. Kita tutup liqa'ana hada bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin.